Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Malang dari kelas 162. Di sini kami akan melaksanakan sesi coaching sebagai penempuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dan dalam sesi coaching kali ini, saya Adista Pratama Putri akan berperan sebagai observer atau pengamat beserta dengan dua rekan saya yang lain. Perkenalkan, saya Inyong Lalang Wulan. Di sini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Rian Imawati. Di sini saya berperan sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Sebelum memulai sesi coaching, terlebih dahulu saya selaku observer akan melakukan bincang-bincang bersama dengan Bu Inyong selaku coach. Selamat siang Bu Inyong. Selamat siang Bu Adis. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Adis bagaimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Iya. Oke, Bu Inyong, sebelum nanti Bu Inyong melaksanakan sesi coaching bersama dengan Bu Rian, saya selaku pengamat akan menyampaikan terlebih dahulu rubrik yang akan saya gunakan untuk mengamati Bu Inyong. Ada 3 hal nanti yang akan saya amati. Yang pertama adalah terkait kompetensi untuk menghadirkan kehadiran secara penuh begitu, presence. Kemudian yang kedua terkait kompetensi untuk mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang bagaimana Bu Inyong dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan nanti saya harapkan ketiga kompetensi tersebut dapat terekam secara benar melalui alur tirta. Yang pertama nanti Bu Inyong menanyakan terlebih dahulu tujuannya, kemudian dari tujuan itu nanti Bu Inyong dapat melakukan identifikasi masalah yang dialami oleh Bu Rian selaku coach. Setelah itu dapat merencanakan apa yang akan dilakukan Bu Rian untuk mengatasi masalah, dan yang terakhir Bu Inyong dapat menanyakan bentuk tanggung jawab Bu Rian sebagai bentuk komitmen, seperti itu. Sampai Iya, sini ada siap, pertanyaan Adis. Bu Inyong? Cukup, terima kasih Bu Adis. Oke, kalau begitu dari yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Inyong kembangkan? Tentunya yang pertama, selama proses kegiatan coaching ini, saya berharap nantinya saya bisa melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, saya bisa mendengar dengan rasa terhadap permasalahan yang nantinya akan Bu Rian ceritakan kepada saya. Oke, jadi yang ingin Bu Inyong kembangkan adalah terkait kemampuan untuk melakukan coaching sesuai alur tirta dan kemampuan untuk mendengar dengan rasa, Iya, begitu. betul Bu Adis. Oke, dari dua kompetensi itu, yang secara detil ingin Bu Inyong saya amati dari Bu Inyong itu yang mana? Yang mendengar dengan rasa. Oke, mendengar dengan rasa. Iya. Agar dapat mendengar dengan rasa nih, Bu Inyong merasa bahwa Bu Inyong sudah dapat mendengar dengan rasa itu kira-kira berdasarkan indikator apa? Tentunya ketika saya bisa menemukan kata kunci terkait permasalahan yang disampaikan oleh Bu Rian nanti. Sehingga nanti saya akan bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Oke, baik Bu Inyong. Selanjutnya saya serahkan waktunya ini kepada Bu Inyong dan Bu Rian untuk Siap. melaksanakan sesi coaching, dan sesuai dengan permintaan Bu Inyong tadi, saya akan mengamati bagaimana Bu Inyong dapat mendengar dengan rasa begitu. Kurang Siap, Mbak lebih Adis. 15 menit ya Bu Inyong? Iya, Saya iya Mbak persilahkan. Adis. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Rian. Waalaikumsalam Bu Inyong. Bagaimana kabar Bu Rian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Inyong sendiri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu Rian. Nah Bu Amin. Rian, kalau boleh tahu ini, kira-kira apa yang sedang ada di benak Ibu sehingga Ibu ingin berbincang santai bersama saya pada siang hari ini? Iya Bu, mohon maaf ini Bu ya, saya mengganggu waktunya Bu Tidak Inyong. apa-apa Bu Rian. Iya, saya sedikit galau ini Bu ya. Wah, Bingung apa ini kira-kira yang digalaukan sama Bu Rian ini? dengan masalah di sekolah saya Bu. Nah, kira-kira kalau boleh tahu ini, apa sih permasalahan yang sedang ada di benak Bu Rian sehingga Bu Rian sekarang itu kok merasa galau, seperti itu Bu Rian? Iya, jadi begini Bu, saya ini kan posisinya
sebagai bendahara ya Bu ya. Nah, di sekolah itu saya sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah yang nantinya itu dipakai untuk alat dalam pembelajaran, Bu. Tetapi setelah saya lihat-lihat ini, Bu, sarana dan prasarana itu tetap tersimpan rapi, Bu, di gudang. Dan rekan-rekan semuanya, baik para Bapak Ibu guru maupun penjaga sekolah ya Bu ya, ini tetap saja Bu tidak mau bagaimana sih menggunakan alat sarana dan prasarana ini supaya bisa terpasang dengan otomatis di setiap kelas begitu Bu ya. Sehingga Bapak Ibu guru ini bisa melaksanakan pembelajaran itu yang bervariatif Bu. Karena setelah saya amati, setiap harinya ini kok hanya memakai ceramah, Bu. Sedangkan sekarang ini kan metodenya ini banyak sekali Bu ya. Ya, Karena betul. zaman sudah canggih, tentunya alat-alat itu tentunya mendukung dalam pembelajaran. Demikian Bu. Baik, berarti di sini terkait sarana dan prasarana yang telah Bu Rian sediakan selaku bendahara itu adalah media pembelajaran. Seperti itu ya Bu Rian? Iya Bu. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi nih, kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Rian capai terkait obrolan santai kita sekarang? Tujuan yang ingin saya capai dari obrolan kita ini nantinya adalah Bu, saya bisa mengetahui nih ya, kira-kira bagaimana ini caranya ini ya, supaya teman-teman ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan pembelajaran ini yang bervariatif begitu Bu. Iya Bu Rian, berdasarkan cerita Anda tadi ya, kira-kira faktor apa yang menyebabkan rekan-rekan Bu Rian itu merasa enggan dalam menyampaikan pembelajaran berinovasi, terlebih pada inovasi pembelajaran, seperti itu ya Bu Rian. Kira-kira kenapa Bu Rian kok bisa terjadi demikian? Iya, ini ternyata setelah saya selidiki ya Bu ya, ini ada banyak faktor ini Bu ya. Yang pertama ini alat-alatnya ini masih tersimpan Bu ya, jadi belum pernah dipakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini disimpan di gudang Bu, otomatis ini ya setelah saya selidiki, kalau sudah berada di kelas, kemudian mau kembali lagi ke gudang untuk mencari alat tersebut tentunya sudah, wah malas ini tentunya Bu ya, rasa-rasan seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin itu faktor penyebabnya Bu. Berarti lebih pada sepertinya rekan-rekan Bu Rian enggan untuk ke gudang mengambil media pembelajaran itu tadi ya Bu Rian? Betul Bu. Iya, kembali lagi ke tujuan yang ingin Bu Rian capai. Kira-kira ini dari Bu Rian sendiri, apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Tadi kan Bu Rian sudah menyebutkan tujuan yang ingin Bu Rian capai. Kira-kira sekarang kekuatan apa yang mendukung dari Bu Rian sendiri? Iya, kekuatan sendiri kekuatan dari saya sendiri ya Bu ya. Iya. Ini saya itu inginnya itu memotivasi nih Bu para guru-guru muda ya, supaya ada greget gitu loh Bu ya. Iya, Jika sekarang ini zamannya sudah modern, seperti sekarang ini ada model PPT, PowerPoint atau apa, alatnya sudah ada ini supaya dimanfaatkan gitu ya, greget untuk membuat seperti itu, kemudian, nah ini saya dorong Bu, itu ya, jadi kekuatan saya, kemudian karena saya juga sebagai bendahara, nah ini kan sudah diajukan ini ya dalam Arkas tentunya ya sudah ada, bahkan alatnya pun juga sudah tersedia. Nah itu mungkin kekuatan yang selama ini ya yang sudah saya miliki, sehingga
nantinya bisa mendorong untuk motivasi dari munculnya variasi ya, begitu dalam para guru-guru muda ini memberikan metode dalam pembelajarannya, Bu. Baik, Bu Rian. Jadi kekuatan Bu Rian yang telah Bu Rian laksanakan yang pertama yaitu memberikan motivasi terhadap rekan-rekan Bu Rian agar mau berinovasi dalam pembelajaran. Selain itu, Bu Rian juga sudah menyiapkan fasilitas berupa media pembelajaran yang memadai untuk mereka berinovasi. Nah, kira-kira nih, saya memberikan skala dari 1 sampai 10, di manakah posisi Ibu sekarang dalam pencapaian kekuatan tersebut? Iya, kalau saya lihat ini Bu ya, ini posisinya ada di tingkat 5 ini Bu, kalau saya lihat seperti ini ya Bu ya. Masih di posisi 5. Mengapa kok saya ini memilih angka 5 Bu? Karena mereka yang muda-muda ini seharusnya ini lebih apa ya, lebih tahu ya, kemudian juga dengan model-model yang baru, metode-metode yang baru, tentunya mereka itu lebih gercep gitu ya Bu, gerak Iya, cepat. lebih tanggap. Iya, lebih tanggap dengan adanya perubahan-perubahan yang ada, itu Bu. Iya, untuk selanjutnya ini Bu Rian, kan tadi Bu Rian sudah memberikan skala 5. Untuk kedepannya ini kira-kira Bu Rian ingin mencapai skala berapa Bu Rian? Dari skala 5 menuju skala berapa? Ini yang saya ingin capai ini nantinya dari skala 5 ya Bu ya. Ini saya inginnya itu skala 8 Bu. Iya. Jadi saya tidak berani Bu untuk ke angka 9 atau 10 karena posisi letak lembaga saya ini ada di pegunungan ya Bu ya. Memang sarana dan prasarana sudah cukup, tapi kan masih ada butuh dari segi sinyal atau mungkin apa ya Bu ya, banyak sekali lah Bu ya yang mungkin nanti bisa menghambat dari proses untuk mencapai tujuan tersebut Bu. Iya. Jadi menurut Bu Rian, skala 8 ini sudah sesuai ya, karena ada beberapa hambatan, selain dari rekan tadi juga faktor posisi sekolah Bu Rian yang nantinya ada hambatan-hambatan kecil juga yang menjadi kendala. Seperti Iya itu, Bu, ya. begitu. Iya. Tentunya berdasarkan hambatan tersebut nih, kira-kira adakah solusi yang bisa Bu Rian terapkan untuk menanggulangi hal tersebut? Iya Bu, dari hambatan yang tadi sudah saya sebutkan ya Bu ya, mengenai karena kalau kita tujuan tadi kan dari ingin memberikan metode pembelajaran yang bervariasi begitu Bu ya. Dan ini kan dibutuhkan di sini sinyal WiFi tentunya ya Bu ya, karena sekarang sudah zaman modern, kita semua membutuhkan IT yang nantinya tersambung oleh jalur internet gitu Bu ya. Nah di sini saya sudah memasangkan IndiHome ya Bu ya di setiap kelas. Ini jadi sudah saya pasangkan di setiap kelasnya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini semuanya sudah terpasang dengan baik, alat-alatnya tentang pemasangan WiFi seperti itu, Bu. Ya, ini tadi kan berdasarkan solusi yang telah Bu Rian berikan, yaitu terhadap pemasangan WiFi sebagai sarana dan prasarana tambahan untuk penunjang kegiatan pembelajaran agar maksimal. Nah, selain pemasangan WiFi, kita kembali lagi untuk memberikan motivasi. Selain itu juga fasilitas media yang telah Bu Rian yang sudah Bu Rian berikan di sekolah seperti itu ya Bu ya. Kira-kira untuk kedepannya, apakah ada strategi khusus yang ingin Anda terapkan selain yang sudah Anda ceritakan tadi Bu Rian? Iya, ini memang ada strategi Bu ya, dari tadi tentang mendorong motivasi supaya munculnya
variatif dalam pembelajaran ya. Tadi kan sudah saya berikan dorongan ya, kemudian juga di sini juga ada dari pendukung dari segi alatnya. Nah, di sini strategi saya ini Bu, sebenarnya ada 2 ini Bu ya, supaya nanti tujuan bisa tersampaikan di sini. Yang pertama ini Bu, yaitu saya ingin mengadakan upaya saya itu mentoring gitu Bu ya, face to face dari setiap rekan saya, supaya saya ini bisa tahu apa sih sebenarnya ya, apakah berbeda dengan pemikiran saya. Kalau tadi kan saya berawal memikirkan bahwa terlalu jauh dengan tempat penyimpanan seperti itu Bu ya. Nah, sekarang saya ingin sekali lagi mencari informasi kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya, guru, apa sih yang menjadi kendala mereka, sehingga mereka ini kok tidak ingin ya membuat perubahan. Nah, jadi saya ingin mengadakan mentoring, face to face, atau mungkin pendampingan seperti itu Bu. Itu yang pertama. Baik, jadi strategi khusus Bu Rian nantinya akan melakukan pendekatan secara individu melalui mentoring tadi, biar Bu Rian bisa menggali lebih dalam. Sebetulnya apa sih yang menjadi kendala mereka terhadap inovasi pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan. Seperti itu ya Bu Rian? Iya, betul Bu, seperti itu. Ya, dalam penerapannya ini Bu Rian, berapa banyak waktu yang Bu Rian butuhkan untuk menerapkan strategi mentoring ini? Kira-kira berapa banyak waktu? Ya, untuk karena jumlah gurunya banyak Bu ya, kan karena saya ini akan face to face satu persatu ya Bu. Tentunya saya membutuhkan waktu mungkin 1 mingguan lah Bu ya, sehingga saya nanti itu bisa mengetahuinya, sehingga nanti rencana awal itu bisa saya laksanakan. Nah, tentunya dari rencana awal ini, saya juga ada rencana berikutnya ini Bu. Kalau saya sudah mengetahui ya dari permasalahan teman-teman ini apa dari mentoring tadi Bu, saya ingin mengadakan sebuah pelatihan begitu Bu. Jadi Bu Rian ini ada plan A, kemudian setelah plan A ini berhasil nantinya akan ada plan B sebagai lanjutan, yaitu berupa pelatihan kepada rekan-rekan tadi ya Bu ya? Iya begitu Bu, jadi saya inginnya mereka ini bisa memanfaatkan segala apa yang ada, fasilitas yang ada itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin Bu, sehingga peserta didik ini tidak bosan seperti itu Bu. Iya, ya. Oke Bu Rian, kemudian apa komitmen terhadap rencana yang telah Ibu planning tadi? Kira-kira komitmen Bu Rian bagaimana? Iya, untuk komitmen saya tentunya saya harus berpegang pada rencana awal saya, harus tetap saya lakukan, berjalan dengan lancar, itu komitmen saya. Kemudian tentunya juga saya harus berkolaborasi dengan semua pihak-pihak yang terkait, sehingga mendukung apa yang menjadi keinginan kami. Demikian Bu. Ya, jadi ini sebagai bentuk komitmen dari Bu Rian, yaitu Bu Rian tetap konsisten dalam menjalankan rencana itu. Nah, tadi Bu Rian juga sempat menyebutkan Bu Rian juga memerlukan dalam mensukseskannya kan tentunya tidak bisa sendiri ya Bu Rian. Kira-kira siapa nih yang bisa mendukung Bu Rian dalam membantu untuk mensukseskan rencana yang telah Bu Rian susun? Iya, tentunya karena ini berada di sebuah lembaga ya Bu ya. Jadi saya membutuhkan rekan. Yang pertama ini adalah teman saya yang bisa di bidang IT. Kemudian ini
bisa terpasang di setiap kelas-kelas yang ada. Demikian, Bu. Jadi LCD semua terpasang dengan baik, kemudian ada sound-nya lengkap, demikian, Bu. Karena selama ini kami Riwa-Riwi itu membawa dari gudang ke kelas, seperti itu, Bu. Nah, itu yang kedua ya, Bu ya. Dan yang terakhir saya tentunya berkonsultasi ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah, Bu ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kami ini semuanya bisa selaras begitu, Bu. Iya, Bu Rian. Baik, Bu Rian, karena kita terbatas oleh waktu tadi sama Bu Adis hanya dikasih 15 menit nih, Bu Rian. Sebelum ke pertanyaan terakhir, ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Rian selama kita berbincang santai hari ini, Bu Rian? Wah, perasaan saya lega, Bu. Yang tadinya galau ya, Bu ya, bingung. Ini apa sih yang menjadi beban gitu ya, Bu? Karena kan kalau apa ya, sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli peralatan terus tidak dipakai itu kan sia-sia ya, Bu ya. Iya, sayang sekali ya, Bu Iya, ya. sayang sekali. Nah, ini menjadi beban, Bu. Dan setelah saya berbicara dengan Bu Inyong, saya merasa lega, Bu. Senang, lega, demikian, Bu, yang saya rasakan sekarang. Kemudian ini satu pertanyaan terakhir untuk Bu Rian. Apa yang sudah Bu Rian dapat dari sesi coaching kita hari ini? Baik, Bu. Yang pertama, tentunya saya nantinya akan berkolaborasi ya, Bu ya, dengan kepala sekolah, dengan penjaga, dengan teman saya yang bisa di bidang IT, ini untuk melaksanakan adanya tadi pelatihan atau mungkin mentoring, demikian, Bu, sehingga tujuan awal tadi yaitu memotivasi atau memunculkan adanya variatif dalam pembelajaran ini dapat terwujud. Begitu, Bu. Ya, baik Bu Rian. Tentunya saya besar sekali harapan saya apa yang sudah Bu Rian rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan nantinya saya harapkan pula kita ada perbincangan lagi Bu Rian terkait bagaimanakah proses progresnya yang telah Bu Rian terapkan ketika Bu Rian sudah berkolaborasi bersama rekan-rekan di sekolah. Baik Bu Rian, sekian sesi coaching kali ini Bu Rian. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Rian atas ceritanya yang sangat menginspirasi sekali kepada saya, Bu Rian. Sampai jumpa lagi ke sesi yang berikutnya ya, Bu Rian. Sesi perbincangan santai. Terima kasih, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berikan apresiasi yang luar biasa untuk Bu Inyong dan Bu Rian untuk sesi coaching kali ini. Terima kasih, Bu Adis. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi saya mengamati dari awal sampai akhir, ternyata Bu Inyong sudah mampu untuk melaksanakan coaching dengan alur tirta. Terlihat semua tadi alurnya. Nah, ini Bu Inyong, saya mau tanya. Sebelum saya membahas tentang kompetensi yang ingin Bu Inyong kembangkan tadi, gimana dulu perasaan Bu Inyong setelah melaksanakan coaching bersama dengan Bu Rian? Alhamdulillah lega Bu Adis. Tentunya seperti yang telah disampaikan Bu Adis, ketika Bu Adis tadi mengatakan bahwa telah sesuai dengan alur tirta, itu rasanya juga lega. Kemudian yang kedua, Bu Rian terhadap permasalahannya juga bisa mengungkapkan dengan baik, dan Bu Rian bisa mendapatkan pemecahan masalah sesuai dengan strategi dari Bu Rian itu sendiri. Oke, jadi Bu Rian sudah mampu untuk menemukan sendiri Bu Inyong ya, bagaimana strategi yang tepat untuk masalahnya tadi. Iya, betul. Lalu ini Bu Inyong, tadi kan Bu Inyong sempat menyampaikan di awal sebelum coaching tadi bahwa Bu Inyong itu ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengar dengan rasa. Menurut Bu Inyong sendiri setelah tadi coaching dengan Bu Rian, apakah Bu Inyong sudah mampu mendengar dengan rasa berdasarkan indikator yang sudah Bu Inyong sampaikan sendiri tadi?
Insya Allah, Bu Adis, insya Allah. Sudah Tadi ya? ya, saya sudah menerapkan mendengar dengan rasa. Dengan cara saya betul-betul mengamati nantinya kata kunci apa yang disampaikan oleh Bu Rian. Kemudian dari kata kunci tersebut, saya berusaha untuk mengolah menjadi pertanyaan agar tidak keluar dari kata kunci yang telah Bu Rian berikan tadi. Oke, betul sekali Bu Inyong. Tadi saya selaku pengamat juga sudah menemukan begitu ya bahwa Bu Inyong itu mencapai titik di mana Bu Inyong benar-benar mendengar dengan rasa yang dinyatakan dengan tadi Bu Inyong sempat memvalidasi ulang pernyataan dari Bu Rian, kemudian dari pernyataan itu Bu Inyong mengajukan pertanyaan yang progres dari Tirta itu sendiri sehingga Bu Rian tadi juga dengan mudahnya dapat mengeluarkan strategi ide-ide kreatif di dalamnya, seperti itu. Nah, Terima Bu kasih, Bu Inyong, Adis. dari kebaikan-kebaikan yang sudah Bu Inyong dapatkan selama proses coaching ini, kira-kira ada atau tidak hal-hal yang ingin Bu Inyong kembangkan lagi jika nanti Bu Inyong melaksanakan sesi coaching selanjutnya? Iya, karena tentunya kita sebagai manusia harus selalu belajar dan belajar ya Bu Adis. Mhm Ini mhm. nantinya saya juga akan terus berlatih untuk bagaimana menjadi coach yang baik, yang bisa merangkul, kemudian tidak memberikan judge kepada coaching, kemudian tentunya harus sesuai dengan alur Tirta, dan saya harus tetap fokus atau present, juga mendengar dengan rasa sehingga saya bisa menemukan kata kunci, itu tentunya saya harus sering-sering berlatih. Oke. Menurut Bu Inyong, apa sih metode yang tepat bagi Bu Inyong untuk melatih sesuai dengan gaya belajarnya Bu Inyong kayaknya ini gimana? Ini saya akan mencoba berlatihnya itu dengan rekan-rekan, karena begini Bu, kalau dengan rekan-rekan itu kan nantinya akan ada umpan balik. Mhm Yang mhm. tentunya sama seperti Bu Adis, nantinya akan ada yang menjadi pengamat, sehingga saya bisa mendapatkan feedback mana kekurangan saya. Kalau kelebihan itu tentunya kan kita kesampingkan dulu, kita berfokusnya pada kelemahan sehingga nanti untuk kedepannya kita terus ada perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik. Oke, saya setuju juga dengan pendapatnya Bu Inyong. Memang kalau kita belajar sendiri kan nggak bisa koreksi Bu Inyong Iya ya. betul Kalau Bu dengan Adis. orang lain kan bisa dapat umpan balik mana yang masih kurang dari kita, lalu kita Iya, fokus ke perubahan yang masih kurang tersebut iya betul gitu. Bu Adis. Oke, Bu Inyong, saya rasa untuk sesi coaching kali ini sudah selesai sepenuhnya. Saya ucapkan Alhamdulillah. terima kasih kepada Bu Inyong dan Bu Rian atas partisipasi dan kolaborasi kita pada siang hari ini. Untuk kesempatan lain, untuk sesi coaching selanjutnya, semoga apa yang sudah baik yang kita lakukan hari ini dapat bertahan dan apa yang masih kurang dari diri kita hari ini dapat kita perbaiki. Amin ya Sekian, rabbal alamin. saya akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.